yang saya sampaikan itu tadi integrasi pertanian organik. Organik itu nopo tadi sudah disampaikan Mas Tarmudi. Organik itu bukan sekedar anti kimia. Organik niku kita coba ngikroi bagaimana Gusti Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala keteraturannya. Seumpami matahari mogok semenit seperti aja bergeser, pasti akan guncangan semesta ini. Nah, organik itu sebuah keteraturan. Kita ikuti pakai ilmu Gusti Allah, sebuah keteraturan dalam Allah menciptakan semesta dan sebagainya. Dalam tubuh kita ini keteraturan yang luar biasa. Nalar kita, ilmu kita gak bakalan bisa nyampe untuk mikir ilmu Allah sedetail itu. Jadi pertanian organik, pertanian jelas sebuah ikhtiar manusia dalam membudidayakan sebuah tanaman sebagai sumber pangan. Tapi kalau organik itu yang dicita adalah poinnya teratur dan seimbang. Sebagaimana alam semesta ini tercipta dengan segala keteraturannya, kurang lebih begitu. Terus saya coba pilah yang ingin kita bedah nih. Jadi bukan menggurui, nanti kita bedah setiap fenomena, kejadian ataupun 3D. Yang ingin saya sampaikan dasar niat. Kalau di agama, awal niat Pak Ustaz. Dasar niat, terus nanti dasar memulai. Baru kalau dasar memulai, tidak ada akhir yang berhasil tanpa memulai langkah pertama. Makanya sesudah kita punya niat suci bagus, dasar memulai, kita mulai dengan langkah pertama. Harus dimulai dulu. Kalau nggak dimulai nggak bakal sampai ke tujuan kita berhasil. Baru sesudah berhasil itu step by step bertahap, baru ngomongin nanti dasar mengembangkan. Tadi ada bilang 3D. Tadi di awal pembukaan saya buka dengan ayat ayat pertama yang turun ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Bukan leres Pak. Ini sambil sharing di sini nih. Leres nggih? Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Nah, iki kita sarang-sarang iki. Dalu iki muhasabah, bedah ngikro maca situasi kahanan apapun yang terlewat, yang terjadi di depan di depan kehidupan kita, kasunyatan dari wong Jawa, kasunyatan didelengi, diawasi, dikrok, diwaca sehingga menjadi ilmu titen yang simbah-simbah ini ilmu titen. Nah ini sebagai dasar awal kita coba bedah Iqra, membaca, mengamati, mengawasi, mengevaluasi dengan modal apa tadi? Afala takilun, afala tadakkarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Itu teguran itu selalu gitu. Tengah ayat jelas. Nah, itu kan tidak dasar niko monggo sarang-sarang gitu sinau bareng kita Iqra, kita waca, kita terus bertumbuh untuk selalu bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang pertama dasar niat gitu. Di pertanian organik niat. Yang sewu di masa sekarang ini mungkin ada dua mazhab atau dua pandangan gitu, nganggap pertanian. Kinten-kinten pertanian saja nih
masa depan suram menawa pribadi iki kanan iki. Enten sing bilang masa depan suram, isine gerugi. Enten sing bilang timbang nganggur. Sawahnya timbang nganggur dan sebagainya. Yang hitung-hitungan bisnis kayak sing bilang masa depan suram, ya yes, timbang nganggur. Ibarat tuku beras ora tuku dan sebagainya. Ada mazhab yang berpikir, mindset cara berpikirnya begitu. Ada yang berpikir beberapa sebagian kecil orang yang berpikir, wah pertanian itu bisnis yang sangat prospek. Profesi apapun akan butuh pertanian karena semua orang butuh makan. Itu ada. Nah, ini dua pandangan gitu, dua pandangan tentang pertanian. Alhamdulillah mungkin secara lingkungan kita sedaya muslim gitu. Jadi syahadat kita sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi ada dua pandangan. Tuhan itu ya jelas Tuhan Allah teorinya yang kita tahu, tapi kadang kenyataannya ada di liwake duit. Tuhan yang satu selain Allah itu ya sok uang. Wong awake dhewe ning dunya fitroe ya kita hidup di dunia perlu uang ya. Itu istilahnya ada dua mazhab yang kita hidup demi uang, ada yang kita hidup demi Allah, melakoni sebagai hamba Allah Abdullah. Nah, yang uang itu kadang kita berpikir apa kalau kita mazhabnya uang, pengetahuan, keuletan kita, modal kita, semuanya orientasinya kita. Nah itu nafsu yang kadang orang sampai terjebak atau bahkan terjebak dalam kiblat niat karena uang tadi. Banyak dan sering kita gagal bahasanya. Nah ada mazhab yang satunya yaitu demi Allah. Makanya mumpung kita bareng-bareng di tengah keterpurukan secara dunia, amit petani kita itu benar-benar terjajah. Bahasa ini kita masih bisa swasembada gula, swasembada kedelai dan sebagainya. Kita secara negara sudah banyak impor, berarti kita nggak mandiri. Sekedar amitnya yang mau udah. Assalamualaikum Pak Eko. Iya Pak. Wes, bos. Oke, itu ada 60 sentian spesies gitu. Bahan baja ringan ya? Bahan baja ringan gitu? Onje? Siap. Oke, Pak Eko, oke, susul gitu. Yung Ramadan nggih saya terjeda. Tadi niat Allah. Nah, mumpung kita mulai bahasanya kita mulai dengan niat Allah, atas bimbingan Allah, atas sudut pandang cara berpikirnya Allah. Kita semua kan wakil Allah, khalifah di bumi ini. Jadi kita coba langkah kita ini dalam ini khususnya pertanian, kita awalnya kita karena Allah. Tani itu apa? Tawakal, amanah, niat ibadah. Kalau nggak pakai niat ini, kita akan berat. Kalau kita pakai cara pikir dunia, wah harus spekulasi, harus hidup itu terasa berat. Tapi kalau kita awali dengan niat Allah ibadah, ya kita enjoy jalan ini. Saya ibadah kok.
nggak terlalu apa fokus ke hasil, tapi mungkin insya Allah malah kemungkinan sudah pasti Allah menjamin keberhasilan itu. Niat Allah, niat karena Allah. Pada dasarnya kan semua kita hidup ingin bahagia nih. Bahagia itu kan apakah dengan uang bisa menjamin bahagia? Ya. Apakah dengan uang bisa menjamin kesehatan kita? Enggak. Biarpun kita semua berburu itu, tapi kita dalam hati diri kita enggak. Itu enggak bisa menjamin kebahagiaan, kesehatan. Memang bisa sebagai jalan untuk berubah dan sebagainya dengan uang, tapi sejatinya itu enggak secara hakiki enggak bisa bahagia, atau belum tentu kita lulus saat ilahi rojiun nanti kalau kita cuma ya hanya uang atau dunia, alasan dunia. Jadi niat ya, awal niat, monggo kita sareng-sareng tani niku tawakal amanah niat ibadah. Terus memulainya dari mana? La in sakartu ba'adzanakum barengan kartum ina ada belasati tadi. Bersyukur ya. Bersyukur niku mboten kudu kita naik pangkat. Mboten kudu aku ngerayan motor lagi bersyukur. Mboten kudu aku kudu aklek omah baru bersyukur. Karena ayat ini jelas untuk semua manusia. Berarti semua manusia yang istilahnya terendah, tersengsara sampai terbahagia pun sama kan? Semua manusia. Berarti bersyukurnya apa? Kita bertanggung jawab atas karunia Allah sekecil apapun. Bersyukur adalah bertanggung jawab. Nah, yang kita jalani, kita lakukan setiap hari. Yang pertama untuk memulai dari dasar basic yang tanpa modal tapi sudah pasti ada di depan rumah kita. Tadi beberapa sudah diculik pas Tarmuti, limbah rumah tangga. Sudahkah kita bertanggung jawab, bersyukur dengan bertanggung jawab mengolah limbah rumah tangga kita? Itu pertanyaan yang coba kita evaluasikan. Nah, kita awalnya dari mana? Dari basic, dari nol yang kita semua pasti ada di dalam rumah kita. Kita mulai dari situ. Niat lillahi ta'alanya. Limbah rumah tangga kita olah. Kita olahnya gimana? Secara detail, Pas Tarmuji sering banget ngolah apa gitu. Tapi intinya kita olah. Minimal gini. Ibu apakah limbah rumah tangga itu barang? Kadang kita berpikirnya limbah rumah tangga itu sampah. Kalau sampah berarti masalah. Nah, kita coba balik, karena tadi niat Allah, niat jalani ikhtiar karena Allah. Coba kita balik. Sampah ini adalah berkah. Supaya jadi berkah gimana? Berarti setiap hari sampah rumah tangga kita entah sekilo, entah 2 kilo. Coba kita bertanggung jawab memanfaatkannya, menyimpannya, mengolahnya. Dengan apa? Kalau ibu-ibu ke pasar, itu saya yakin sing nawar duwone ram pasti minta yang terbaik, yang terbagus. Cuma ketika sudah ditaruh di tempat sampah, itu sudah jadi sampah, padahal ini barang bagus. Nah, gimana? Barang yang tidak dianggap sampah, yang potongan akar, batang yang nggak ikut kemasan, disimpan tersendirikan. Kita masih bisa ngolah untuk jadi kompos. Terus ada lagi nasi. Ini kan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat. 4 sehat. Ini bekasnya kita makan loh, berarti otomatis bergizi. Nah, itu kita olah, kita simpan dalam 1 hari. Ibu masak beras ini butuh mususi beras, butuh nyisa airnya paling nggak 2 liter. Nah, nasi sisa tadi kita rendam aja pakai air beras itu.
Air beras adalah fungsinya pengawetan, dia berfungsi asam, cuka, pengawetan. Nah, supaya kita simpan terus nanti baru kita olah kita untuk pakan ternak kita. Kita memulai dari LRT. Nanti teori gara-garanya muter tadi. Kalau organik itu adalah sebuah sistem yang harusnya muter. Semakin besar putarannya itu semakin sempurna dan semakin aman. Tadi gara-gara kita punya sampah kompos, kita punya sumber pakan ternak, oh terpaksa. Aku kudu ndek ayam, aku kudu ndek bebek. Nah, kan Gusti Allah, saya sudah maksimal lagi. Kan enak gagah. Senjenengan nyukuri rezeki sepiring nasi, sisanya itu insya Allah kudu tuntaske sing iki tinggal. Sing sampah kompos tinggal sayuran, sing sampah nasi tinggi ternak kula. Mudah ini Gusti Allah. Kurang lama tadi LRT. Terus gara-gara tadi kita punya ternak, terus sampah kompos buat apa? Oh berarti aku kudu nandur sayur. Tadi saya sampaikan macam-macamnya Mas Tarmuti. Oh, lahan yang kita butuhkan, alhamdulillah kita di desa, nggak ada alasan nggak punya tanah. Lahan yang kita butuhkan cukup. Yang namanya kalau di barat itu nyebutnya keyhole garden, sebuah anak lubang kunci 3x3. Oh ini kita punya lahan praktek nanam sayur di